Cuman karena keracunan makanan aja, salah makan, terus ditambah diet mungkin kecapean juga, jadi ya udah. Chelsea itu pertama kali dia karena diet mungkin ya, dia kan baru mulai kayak olahraga gitu, nge-gym, terus diet. Kalau Chelsea itu dietnya itu parah banget, bisa nggak makan sama sekali. Pasca dikabarkan tumbang dan harus masuk rumah sakit karena menjalani diet ketat, Chelsea Olivia akhirnya mengklarifikasi penyebab sakitnya. 5 hari berada di rumah sakit, Chelsea yang kemarin tampak masih pucat pasi saat diperbolehkan pulang, ternyata dioperasi usus buntu. Simpang siur penyebab sakitnya Chelsea pun terjawab sudah tak seperti yang sang kakak bilang karena diet ketat. Ini dulu. Kondisinya saat ini udah lebih baik dari kemarin. Kemarin sempat menjalankan operasi usus buntu. Awalnya nggak tahu usus buntu karena saya waktu itu kita lagi meeting ya, terus makan di suatu restoran. Terus besokannya tuh sakit-sakit perut. Terus malam-malamnya tambah sakit. Terus sempat muntah juga 2 kali. Terus udah gitu tulangnya mulai nyeri-nyeri, udah itu badannya mulai demam gitu sampai 38,4 suhunya. Dan aku pikir kayaknya ini keracunan makanan karena habis makan di luar kan gitu. Karena Chelsea kan sebentar lagi mau mulai syuting kan, jadi ya untuk balikin badannya lagi gitu. Padahal dia udah turun jauh juga sih, tinggal sedikit lagi lah berat badannya. Enggak sih, kalau diet sih nggak ada sangkut pautnya dengan usus buntu ya. Mungkin karena makannya terlalu banyak sambal, banyak cabai-cabean, banyak cabai, terus makannya nggak dijaga, terus udah gitu makan banyak berlemak juga itu bisa mempengaruhi. Dan ternyata setelah di CT scan dokter bilang harus dioperasi, kalau nggak nanti usus buntu kamu bisa pecah. Menampik tidak sedang menjalani diet ketat demi kembali syuting, Chelsea yang baru 2 bulan lalu menjalani operasi sesar harus kembali naik meja operasi. Kali ini tanpa ditemani Glenn karena dilarang oleh tim medis untuk masuk ke ruang operasi. Maka Glenn pun hanya bisa mengantar sang istri tercinta ke ruang operasi sambil menenangkan Chelsea yang panik serta dihantui berbagai macam perasaan takut. Ini masuk juga nih tempat perpindahan. Oke, all the best. Jadi ingat mau saya. Wah, dia mendukung sekali gitu karena penyakit kali ini aku mungkin lebih ngerasa aku tuh nggak mau sakit, aku tuh nggak mau dirawat, aku tuh nggak mau operasi. Apalagi operasinya juga sekarang masuk ruangan sendirian. Kalau kemarin sesar kan ditemenin sama Glenn, kalau ini harus sendirian, perasaannya tuh lebih takut gitu. Aduh, kalau saya nggak bangun nanti gimana ya gitu. Terus dia bilang enggak apa-apa kok. Pokoknya pada saat masuk ke ruangan operasi perasaannya tuh lebih campur aduk ketika waktu kemarin melahirkan. Jadi kayak bener-bener yang udahlah kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak apa-apa kok. Usus buntu banyak kok orang yang operasi gitu. Jadi dia selalu berada di samping saya. 5 hari terbaring di rumah sakit, Chelsea yang tak bisa lepas dari sang buah hati tercinta, Nastusya, juga terbebani pikiran. Pasalnya selain tak bisa memberi ASI secara langsung, Chelsea pun tak boleh sering menggendong Nastusya dikarenakan kondisi bekas jahitan serta masih dalam tahap pemulihan. Akibatnya Glenn sebagai suamilah yang merangkap tugas untuk mengurus Nastusya, mulai dari memberi susu, menenangkan Nastusya saat menangis, hingga membuatnya tertidur. Lalu benarkah perjuangan Glenn menjadi suami siaga di rumah sakit membuat Chelsea pun terharu? Lapar saya. Mau balik biar istirahat tadi. Mau lapar? Kamu nyari apa di tangan aku? Mencari susu. Dulu ya, mami nggak usah nenek langsung. Oke? Mami lagi nggak sehat, oke? Nemenin lah pokoknya jam 3 pagi aku panggil Glenny, aku pengen pipis, ditemenin ke toilet gitu. Jadi bener-bener luar biasa lah dia. Terus udah gitu, oh iya setelah operasi kan nggak bisa nyusuin langsung, dan Nastusya itu kalau tidur harus nyusuin langsung. Jadi udah, walaupun dia udah kenyang sekenyang-kenyangnya pakai botol, kayaknya memang masih
bukan itu yang dicari gitu. Jadi memang wah dia nangis sampai jam 3, jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Ya udah Glenn yang cuman Glenn doang yang bisa gendong, karena aku nggak bisa gendong, masih ada infusan, perut masih sakit gitu. Jadi terharu deh ngeliatnya. Nah, apa ya, sebenarnya seru juga sih, dan itu juga suatu experience yang menyenangkan juga gitu, karena apa ya, sangat challenging lah gitu untuk membuat gimana caranya supaya anak bisa tidur, bisa nyenyak gitu kan. Kalau sampai dia bisa nggak nangis, itu kalau sampai berhasil tuh kayak tenang banget gitu, kayak udah at least udah berhasil jadi bapak gitu rasanya. Setahu aku Glenn udah pasti ada di samping dia terus 24 jam, terus ditambah sekarang ada Nastucia juga, pasti ada di samping Chelsea terus gitu. Chelsea nggak mau pisah sedetik pun sama Nastucia gitu. Iya, soalnya Chelsea itu kayak sedih kalau misal sampai dia di rumah sakit, Nastucia di rumah gitu. Jadi lebih baik nanya juga sama dokter, boleh nggak Nastucia nginep di sini gitu. Kebetulan boleh, ya udah kita sama-sama deh gitu. Berbeda dengan kisah Glenn yang mendampingi Chelsea Olivia saat sakit, seperti apa kisah heboh foto mesra Giorgino Abraham dan Aurelie Moermans yang tiba-tiba beredar di dunia maya? Ada hubungan apa antara Gino dan kekasih penyanyi Ello itu? Lalu seperti apa kondisi hubungan Gino dan Angela pasca beredarnya foto mesra Gino dan Aurelie? Simak sesaat lagi hanya di Intense setelah jeda berikut. Mengejutkan, heboh beredar foto mesra antara Giorgio Abraham saat mencium kening Aurelie Moermans yang kini menjadi kekasih Ello. Lantas ada hubungan apa antara Gio dan Aurelie? Dan seperti apa pula hubungan asmara dari Gio dan juga Angela sang kekasih yang tengah diterpa kabar kedekatan Gio dan Irish Bella di lokasi syuting?